Halo, Om Swastiastu. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucy Haryanti dengan NIM akhir 026. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang imunisasi TT lebih detail. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus periksa kesehatan pranikah? Nah, jadi apa sih itu tes pranikah? Premarital screening check-up atau tes pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah. Di negara-negara lain, premarital screening ini sudah menjadi persyaratan wajib bagi pasangan yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang mempunyai riwayat kesehatan yang baik. Jadi, seseorang yang tampak sehat dapat dimungkinkan memiliki sifat pembawa penyakit. Nah, jadi wajib banget untuk tes kesehatan ini ya. Lalu adapun tahapan premarital screening, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan fisik secara lengkap, dan yang kedua ada pemeriksaan penyakit hereditas atau penyakit keturunan, yang ketiga ada pemeriksaan penyakit menular, yang keempat pemeriksaan organ reproduksi, yang kelima pemeriksaan alergi, dan waktu pelaksanaan premarital screening ini yang disarankan adalah 6 bulan sebelum calon mempelai menikah. Melakukan premarital check-up ini bukan berarti calon pengantin itu dicurigai berpenyakit atau mempunyai penyakit. Hal ini dilakukan itu sebagai bentuk antisipasi saja, terutama jika kedepannya ingin langsung memiliki keturunan. Karena pasalnya, faktor kesehatan akan sangat mempengaruhi reproduksi kedua belah pihak, baik itu dari sisi perempuan ataupun pria. Lingkungan yang semakin tercemar, makanan dan pola hidup yang tidak sehat menjadi penyebab semakin banyak bermunculan penyakit. Maka dari itu, setiap pasangan yang hendak menikah dianjurkan untuk melakukan tes kesehatan pranikah, khususnya kaum perempuan. Nah, selain pemeriksaan kesehatan pranikah ini, ada informasi penting tentang imunisasi TT atau suntik TT. Para calon pengantin perempuan sebaiknya jangan meremehkan pentingnya suntik TT sebelum menikah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi TT sebelum menikah lebih detail lagi. Jadi, suntik TT ini sudah diwajibkan pemerintah sejak tahun 1986 sebagai persyaratan di kantor urusan agama atau KUA. Khususnya para perempuan lebih paham mengapa harus suntik TT khususnya sebelum nikah. Nah, apa sih alasan kenapa harus suntik TT? Jadi, jawabannya adalah karena adanya tinggi angka kematian ibu atau AKI, yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, membuat pemerintah meluncurkan berbagai upaya kesehatan untuk mengendalikan AKI ini, yaitu salah satunya dengan pemberian imunisasi TT bagi calon pengantin. Nah, bagi kalian yang nggak tahu apa sih suntik TT itu, jadi suntik TT atau tetanus toksoid adalah tindakan memasukkan bakteri tetanus toksoid yang telah dinonaktifkan. Cara ini akan membuat tubuh lebih kebal terhadap infeksi tetanus karena sudah belajar membuat antibodi terhadapnya. Nah, seberapa bahaya sih penyakit tetanus itu? Sini kita bahas. Jadi, tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Biasanya, bakteri ini ditemukan di tempat-tempat yang kotor, tanah, debu, kotoran hewan dan manusia, serta besi berkarat. Bakteri ini masuk ke tubuh melalui luka terbuka, lalu mengeluarkan racun yang bisa merusak sistem saraf dan sumsum tulang belakang. Kondisi semacam ini dianggap cukup parah karena bisa merobek otot, menyebabkan tulang retak,
tekanan berat pada tulang belakang, hingga melemahkan otot pernapasan dan berujung kematian. Penting sekali perempuan untuk mendapatkan suntik TT sebelum menikah. Nah, kenapa sih sebelum menikah? Nah, jadi alasannya karena jika setelah menikah, ketika pasangan melakukan hubungan suami istri pertama kalinya, umumnya alat kelamin perempuan mengalami luka akibat robeknya selaput darah. Luka inilah yang bisa jadi jalan masuk bakteri penyebab tetanus. Nah, vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Nah, suntik TT juga dianjurkan bagi ibu hamil loh, khususnya pada kehamilan pertama. Hal ini untuk mewariskan antibodi terhadap infeksi tetanus pada bayinya. Jadi, tidak hanya penting untuk ibu hamil saja, vaksin TT juga sangat penting untuk bayinya, karena dapat mencegahnya terkena tetanus. Bayi selalu memiliki luka di pusarnya setelah lahir. Luka inilah yang bisa menjadi pintu masuk bakteri tetanus tersebut. Nah, kapan saja sih jadwal suntik TT untuk calon pengantin ini? Jadi, setiap perempuan yang akan dan setelah menikah perlu mendapatkan vaksin TT ini sebanyak 5 kali agar mendapat perlindungan dari tetanus hingga umur 25 tahun. Namun, semua itu dilakukan secara bertahap. Jadwalnya biasanya dimulai sebulan sebelum menikah hingga sekitar 2 tahun sesudah itu. Nah, berikut jadwal suntik TT berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, TT1 itu tidak harus sebulan, namun usahakan 2 minggu sebelum menikah agar ada waktu bagi tubuh untuk membentuk antibodi. Dan TT kedua itu sebulan setelah TT yang pertama. Lama perlindungannya efektif melindungi hingga 3 tahun ke depan. TT yang ketiga, 6 bulan sesudah TT yang kedua, efektif melindungi sampai 5 tahun berikutnya. Dan TT yang keempat itu 12 bulan pasca TT yang ketiga. Lama perlindungannya yaitu 10 tahun. Dan yang terakhir ada TT kelima, 12 bulan setelah TT yang keempat. Nah, TT yang kelima ini mampu melindungi hingga kita usia 25 tahun. Nah, jadi buat kalian yang bingung, di mana sih kita bisa untuk suntik TT bagi calon pengantin? Nah, jadi suntik TT untuk calon pengantin dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, atau bidan praktek mandiri. Setelah selesai melakukannya, calon pengantin akan menerima surat keterangan sudah melakukan vaksin. Surat ini bisa dilampirkan saat mengajukan persyaratan pranikah lainnya nanti. Nah, jadi ada beberapa keuntungan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah, yaitu yang diantara lain ada imunisasi TT yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama ada mencegah berbagai macam penyakit pada calon bayi seperti penyakit thalassemia, diabetes mellitus, dan penyakit lainnya. Dan yang kedua ada pemeriksaan pranikah dilakukan untuk mengenal riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan. Dan yang ketiga, membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, dan lebih yakin satu sama lain mengenai riwayat kesehatan keduanya. Jadi, pemeriksaan kesehatan ini sangat penting bagi calon pengantin. Nah, sekian pembahasan yang bisa saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.